Dika, 23 tahun, adalah definisi pemuda biasa yang kurang beruntung. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil, bekerja serabutan mulai dari menjadi tukang ojek online hingga membantu di warung kelontong. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari dan membayar sewa bulanan yang selalu terasa mencekik. Di akhir pekan yang panas, Dika dan dua temannya, Rian dan Bima, memutuskan untuk melepaskan penat dengan berkemah di kaki Gunung Galaksi, sebuah kawasan hutan yang belum tersentuh pembangunan. Ini adalah cara Dika untuk berlibur dengan biaya paling minim. Lihatlah, Dik. Kita ini seperti tiga musketir yang melarikan diri dari tagihan, canda Rian sambil meletakkan tas ranselnya di tanah. Bima hanya tertawa, justru kita sedang mencari inspirasi, Yan. Siapa tahu ada perihutan memberiku ide bisnis. Dika tersenyum tipis. Ia sedang sibuk mencari kayu bakar di semak-semak yang cukup rapat, agak jauh dari area perkemahan mereka. Ia ingin membuat api unggun yang besar malam itu. Saat tangannya meraba-raba di antara daun pakis yang lembab dan ranting-ranting kering, matanya menangkap sesuatu yang berkilauan. Bukan kilauan seperti sampah plastik atau pecahan kaca, melainkan kilauan ungu tua yang lembut, seperti ada cahaya yang terperangkap di dalamnya. Dika berjongkok, menggeser semak-semak, dan menemukan sebuah batu. Batu itu sebesar ibu jari, berbentuk lonjong tidak beraturan, dengan warna ungu yang sangat dalam. Warnanya sangat jernih dan indah, memantulkan sinar matahari sore yang menembus celah pepohonan. Wah, batu apa ini? Gumam Dika. Ia mengambilnya. Batu itu terasa dingin di telapak tangannya, namun ada sensasi hangat yang merambat perlahan ke pergelangan tangannya. Ia mengamati lebih dekat, ungu tua yang memesona itu mengingatkannya pada deskripsi batu mulia, mungkin kecubung, ametist, yang pernah ia baca di internet. Paling hanya batu biasa, pikirnya, tapi entah mengapa ia merasa enggan membuangnya. Ia memasukkan batu itu ke saku celana jeansnya. Malam itu, Dika, Rian, dan Bima bercerita di bawah bintang-bintang. Dika mengeluarkan batu itu dan menunjukkannya di bawah cahaya senter. Batu apa ini, Dik? Keren juga warnanya, tanya Rian. Tidak tahu. Kecubung mungkin, jawab Dika santai. Bima, yang lebih skeptis, berkomentar, jual saja, Dik. Siapa tahu laku Rp50.000 untuk beli bensin. Dika tertawa, tidak, aku akan menyimpannya. Rasanya aku menyukai batu ini. Tanpa ia sadari, sejak batu kecubung itu berada dalam sakunya, alur takdirnya perlahan mulai berbelok. 2 hari setelah kembali dari camping, Dika kembali ke rutinitas serabutannya. Ia pergi ke pasar loak untuk mencari suku cadang bekas motornya. Di sana, ia melihat sebuah jam tangan kuno yang tampak jelek, kacanya retak, dan talinya usang. Jam itu diletakkan begitu saja di tumpukan besi tua. Harganya Rp25.000. Buat apa beli barang rongsokan begini, Dik? Tanya pemilik lapak. Untuk pajangan saja, Pak. Kelihatannya unik, jawab Dika, entah kenapa tertarik pada aura kuno jam itu. Ia membeli jam itu dan menyimpannya di meja kecil di kontrakan. Sore harinya, seorang kolektor barang antik kaya raya yang kebetulan lewat di depan kontrakan Dika karena salah alamat, tiba-tiba tertarik pada motor Dika yang sedang diparkir. Namun, pandangannya beralih ke dalam, melihat sekilas jam tangan kuno di meja melalui jendela yang terbuka. Permisi, Nak, sapa pria itu, Tuan Herman. Boleh saya lihat jam tangan di dalam? Dika ragu, tapi mempersilakan. Tuan Herman memegang jam jelek itu dengan hati-hati. Ini adalah Heirloom Watch edisi terbatas dari tahun 1930-an. Meskipun kacanya pecah, mesinnya terlihat utuh. Jarang ada yang tersisa di pasar. Dari mana kamu dapat ini? Tanya Tuan Herman dengan nada bergetar. Dika menjelaskan bahwa ia membelinya seharga Rp25.000 di pasar loak. Tuan Herman langsung menawarkan, aku akan membelinya darimu, Nak. Aku berani bayar 50 juta. Dika hampir pingsan. Matanya mengerjap-ngerjap. 50 juta? Untuk jam rongsokan yang baru ia beli 25.000? Apa tidak salah, Tuan? Tidak. Aku ini kolektor. Aku tahu nilainya. Ini ceknya. Segera cairkan. Dika menerima cek itu dengan tangan gemetar. Setelah Tuan Herman pergi, ia melihat ke dalam saku celananya, tempat batu kecubung itu ia simpan. Dingin,
namun hangat. Kejadian aneh itu terus berulang. Beberapa minggu kemudian, Dika iseng membeli sebuah lukisan cat minyak yang sangat abstrak dan terlihat seperti coretan anak kecil di bazar seni jalanan. Ia membelinya seharga 100.000 karena iba melihat pelukisnya. Tak sampai 3 hari, seorang kurator seni dari luar kota yang sedang mencari seniman, anti-mainstream, melihat lukisan itu di dinding kontrakan Dika saat ia sedang bertanya arah. Kurator itu, Nyonya Renata, langsung jatuh cinta. Ini adalah masterpiece surrealisme yang spontan. Keberanian sapuan kuasnya luar biasa. Pelukisnya pasti jenius, seru Nyonya Renata. Ia membeli lukisan yang menurut Dika jelek itu seharga 300 juta. Dika mulai menyadari pola ini. Setiap barang yang ia beli karena iseng, karena harganya murah, dan karena ia merasa barang itu entah mengapa unik, meskipun tampak tidak berguna atau jelek di mata orang lain. Selalu ada saja orang dengan koneksi tinggi dan uang tebal yang menawarnya dengan harga berkali-kali lipat. Ia mulai menguji coba. Ia membeli perangko kuno yang dianggap cacat cetak, ternyata itu adalah error stamp yang dicari kolektor kelas dunia. Ia membeli sebuah botol kaca tua yang ternyata botol parfum langka yang dibuat khusus untuk bangsawan. Dalam waktu kurang dari setahun, Dika, si pemuda serabutan, sudah memiliki uang lebih dari yang ia bayangkan seumur hidupnya. Dika pindah dari kontrakan sempitnya ke rumah yang lebih layak, tapi ia tetap sederhana. Rian dan Bima terheran-heran. "Dik, jujur. Kamu sekarang jadi bandar narkoba ya?" tanya Rian suatu malam, setengah bercanda. Dika hanya tersenyum misterius. "Aku hanya sedang beruntung, Yan. Sangat beruntung." Ia tidak pernah menceritakan tentang batu kecubung itu. Ia menyadari bahwa keberuntungan ini pasti berasal dari batu ungu yang kini ia ikat dengan tali kulit dan ia kenakan sebagai kalung, tersembunyi di balik kaosnya. Itu adalah Midas touch pribadinya. Dika mulai menggunakan keberuntungannya dengan bijak. Ia tidak lagi membeli barang rongsokan. Ia mulai membeli aset-aset yang menurut orang lain kurang menjanjikan atau terlalu berisiko untuk diinvestasikan. Misalnya, lahan tidur di pinggiran kota yang dianggap terlalu jauh dan tidak strategis. Beberapa bulan kemudian, pemerintah mengumumkan proyek pembangunan jalan tol dan pusat industri tepat di atas lahan tersebut. Nilai lahan Dika meroket 100 kali lipat. Perusahaan percetakan tua yang hampir bangkrut karena terlilit utang. Dika membelinya murah. 6 bulan kemudian, percetakan tersebut mendapatkan tender cetak eksklusif buku-buku sekolah nasional yang bernilai triliunan. Saham perusahaan teknologi startup yang masih di tahap sangat awal dan diragukan. 2 tahun kemudian, startup tersebut diakuisisi oleh konglomerat internasional dengan harga fantastis, menjadikan Dika salah satu pemegang saham terkaya. Dika tidak pernah perlu berusaha keras meyakinkan. Semua berjalan seolah semesta berkonspirasi untuk menguntungkannya. Bahkan kesalahannya pun menghasilkan uang. Ia pernah salah membeli 100 ton kopi jenis Robusta, padahal ia ingin Arabica. Ternyata, pada tahun itu, harga Robusta melonjak tinggi karena gagal panen global, sementara harga Arabica turun. Dalam 5 tahun, Dika yang dulunya hanya pemuda serabutan, telah menjadi salah satu pengusaha termuda yang diperhitungkan di kotanya. Ia bukan lagi dikasih tukang ojek, melainkan Tuan Dika, si pemilik holding investasi, Galaksi Ungu, nama yang ia ambil dari gunung galaksi dan warna batunya. 10 tahun berlalu. Dika kini berusia 33 tahun. Rambutnya lebih rapi, pakaiannya bermerek, namun matanya tetap memancarkan kesederhanaan. Ia adalah seorang miliarder. Kantornya megah, dan ia memiliki puluhan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, properti, logistik, teknologi, hingga perkebunan. Rian dan Bima adalah direktur di salah satu anak perusahaannya. Mereka tidak lagi iri, tetapi bangga. Mereka tahu Dika tetaplah Dika yang dulu. Hanya saja ia kini diselimuti aura keberuntungan yang tak tertembus. Suatu sore, Dika sedang duduk di ruang kerjanya yang luas, memegang batu kecubung yang sudah lama menjadi bagian dari dirinya. Batu itu kini menjadi mata liontin emas putih yang mahal, tapi ia tetap menyembunyikannya di balik kemeja, tak pernah ia pamerkan. Ia telah memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, dan penghormatan. Namun, seiring berjalannya waktu, Dika menyadari sesuatu yang lebih penting daripada keberuntungan, nilai sesungguhnya dari uang. Keberuntungan membuat ia kaya mendadak, namun apa yang membuat ia bertahan dan menjadi miliarder adalah cara ia menggunakan keberuntungan itu. Ia tidak menghamburkannya untuk hal-hal hedonis semata.
Ia menggunakan modal awal dari penjualan barang rongsokan itu untuk pendidikan dirinya. Ia membayar tutor terbaik, mengambil kursus bisnis, dan menyerap semua pengetahuan tentang investasi dan manajemen. Ia belajar memahami pasar, membaca laporan keuangan, dan mengelola risiko. Batu itu memberinya peluang, tetapi Dika yang membuat keputusan untuk mengambil peluang tersebut dan mengelolanya dengan baik. Suatu hari, Dika kembali ke Gunung Galaksi, ke tempat ia menemukan batu itu. Ia duduk di sana, di antara semak-semak yang dulu memberinya keajaiban. Ia merenung. Apakah keberuntungan ini akan abadi? Ia menyentuh liontin kecubungnya. Tiba-tiba, batu itu terasa lebih dingin, dan kilau ungunya meredup sedikit. Sensasi hangat yang biasanya ia rasakan seolah menghilang. Dika tidak panik. Ia tersenyum. Terima kasih, bisiknya pada batu itu. Kamu sudah memberiku pelajaran terpenting, bahwa kesempatan ada di mana-mana, bahkan di tempat yang paling tidak terduga, dan aku harus siap menyambutnya. Sejak hari itu, keberuntungan Dika tidak lagi muncul dalam bentuk barang rongsokan yang bernilai miliaran, atau investasi yang ajaib. Keberuntungannya berubah. Ia tetap sukses, tetapi melalui kerja keras yang lebih terarah, perhitungan yang matang, dan jejaring yang ia bangun sendiri. Batu kecubung itu memang memberinya start yang drastis, mengubahnya dari pemuda miskin menjadi miliarder dalam waktu singkat. Namun, yang membuat ia bertahan sebagai miliarder selama 10 tahun dan seterusnya adalah kecerdasannya yang ia asah di bawah payung keberuntungan. Dika tahu, ia tidak lagi bergantung pada keajaiban batu. Ia telah menjadi keajaiban itu sendiri. Akhir.